عشنا بحب لو تضيق الأرض نسكن كل قلب. Yang paling dalam munafik i'tiqadi tadi, yang sampai dia itu kemudian membawa kemunafikan itu sampai mati. Ikhwan, coba pantas kalau tadi kita menyampaikan perkataan dari Ibnu Abi Mulaikah, sesungguhnya para sahabat adalah orang yang paling takut dengan kemunafikan karena dahsyatnya hukuman bagi orang munafik itu pada waktu hari kiamat. Nah, main-main, mungkin antum ada yang bertanya, Ustadz, kenapa seorang munafik sedahsyat itu hukumannya? Loh, karena dia menyimpan kejahatannya itu di hati dan pikirannya. Orang itu kalau sudah menyimpan kejahatan di hati dan pikiran itu selalu jadi lebih mahal, ikhwan. Ayo kita ambilkan contoh yang gampang. Masalah hati itu penting. Ada seorang ikhwan ngejar-ngejar seorang akhwat. Akhwatnya sudah bilang tidak mau. Tapi apalah daya. Ya, tapi apalah daya. Ikhwannya itu pejuang 45. Nggak gampang untuk menangkap sinyal gitu loh. Sampai akhwatnya bilang terpaksa ini. Sudahlah, kalau memang ini sudah terpaksa ini, kamu nikahin saya. Tapi kamu tidak akan pernah kamu mendapatkan hati saya. Nah, kenapa? Hatiku hanya untuk Mas Bambang misal. Kira-kira ikhwannya itu mau nggak nikahin akhwat itu? Nggak mau. Kenapa? Hatinya bukan untuk dia. Loh, hati kan nggak kelihatan. Loh, walaupun hati nggak kelihatan, itu yang paling mahal hati. Mungkin temannya ngomong nggak apa-apa, yang penting kamu dapat rambutnya, tangannya. Nggak mau ikhwannya itu. Kenapa? Karena persoalan hati itu mahal. Makanya kalau ada seorang suami mendapati istrinya nggak pinter masak, itu masih dimaklumi. Nggak pinter ngepel kanan bersih, kanan kotor, kemudian itu masih dimaklumi. Tapi kalau ada seorang suami mendapati istrinya hatinya sudah bercabang untuk dirinya dan teman sekolahnya, anak yakin itu suaminya akan lebih kecewa daripada tidak dimasakkan setahun sekalipun. Kenapa? Hati itu mahal harganya. Paham ya di sini ya? Kalau tidak paham kebangetan ini ya. Makanya kemudian, maaf ya, orang yang melakukan kejahatan secara di lapangan, aktor lapangan itu hukumannya lebih ringan daripada aktor intelektual. Kenapa aktor intelektual itu kemudian hukumnya bisa panjang, bisa 10 tahun, 20 tahun? Maaf loh ya, dia menyimpan makar itu di dalam pikiran dan hatinya, dan itu harganya mahal. Orang ngambil sandal paling-paling 3 bulan, 4 bulan. Orang ngambil motor itu paling-paling cuma sebentar. Tapi kenapa kemudian orang yang menyimpan pemikirannya itu kemudian menjadi mahal? Karena sesuatu kalau sudah masuk ke hati dan pikiran, itu harganya jadi mahal. Nah, masalahnya apa ini dengan kemunafikan? Sama, orang munafik itu Pak mungkin tidak minum khamr. Allah tidak nyebutin orang munafik yang minum khamr. Allah tidak nyebutin. Kalau Bapak perhatikan, karena Imam Ibnu Qayyim menceritakan 47 kali Allah mengulang kata munafik di dalam Quran. Kata munafiknya saja. Maka kemudian Allah ketika menyebut sampai 47 kali di dalam Quran, Allah tidak menyebut munafik itu minum khamr, enggak. Allah tidak menyebut orang munafik itu mereka berzina, enggak pula. Allah menyebut orang munafik itu kemudian mereka melakukan kedzaliman, mukul, enggak. Tapi Allah selalu menyebutkan kejahatan, keyakinan mereka itu. Makanya kemudian kemunafikan itu, orang munafik, maaf loh, dia tidak melakukan kejahatan dengan kelaminnya, dia tidak melakukan kejahatan dengan tangannya, dia tidak melakukan kejahatan dengan kakinya, tapi dia melakukan kejahatan dengan hatinya. Itulah tindakan subversif dia kepada Allah. Makanya harganya apa? Mahal harganya di sisi Allah itu. Makanya jangan main-main dengan hati. Hati itu tempatnya yang paling penting. Kalau hati kita sampai kemudian rusak amal itu. Wong kita niat itu walaupun ana dan antum berjihad, nyari ilmu, sedekah, tapi kalau hati kita rusak, niat kita itu bercabang antara Allah dengan niatan manusia, Allah tidak butuh amal kita walaupun menjulang tinggi sampai nyentuh pintu langit. Allah tidak butuh. Kenapa? Allah paling benci ketika ridhonya itu disamakan oleh manusia di dalam hatinya, disamakan dengan pujian manusia. Mana ada ridho Allah di atas arah disamakan dengan pujian manusia. Makanya Allah tidak main-main, walaupun kita jihad ditolak, tidak akan masuk surga.